Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yanti Yusuf di TG Rongkong Channel. Nah teman-teman, di hari ini di Ahad 26 September 2021, hari ini kita jumpa lagi. Sharing hari ini kita akan membahas tentang kita manusia. Dan sebelumnya mudah-mudahan kamu di sana dan selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan terus bergembira. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti kata Allah SWT mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang sering bergembira dan suka membanggakan diri, kata Allah ya. Dan berkeluh kesah di saat diberikan kesusahan dan akan kikir bila diberikan kenikmatan. Itu menurut Allah SWT sebagai ciri golongan manusia tertentu. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan atau ciri manusia yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Dan kata Allah SWT mengatakan bahwa ada caranya agar kita terhindar dari golongan tersebut, yaitu kita khusyuk dalam sholat. Karena orang yang khusyuk dalam sholatnya akan mampu berdiri seimbang di saat diberikan kesusahan, kesedihan maupun kegembiraan. Bisa menggunakan pikirnya dengan baik, bisa bersabar sebagai tanda keteguhan imannya dan sebagai reward yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia atau umatnya yang mampu menguasai diri, mengalahkan dirinya. Dia akan diberikan kegembiraan dan kenikmatan. Insya Allah kamu di sana terus diberikan keteguhan iman. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman, yang sebaliknya ada dari golongan manusia yang tidak bisa bersabar, tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa menguasai emosinya, bahkan dikuasai oleh emosi. Dia adalah kelompok orang yang merugi. Nah, kata Rasulullah, apabila dia mendapatkan keluhan atau keresahan atau kesedihan, beliau terus akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doanya meminta kepada Allah agar diberikan keseimbangan saat berpikir dan diberikan kelapangan dada. Seorang Rasul berdoa agar diberikan keseimbangan dan lapang dada. Apalagi kita manusia. Kita contoh perbuatan dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mempelajari sifat atau contoh perilaku yang dicontohkan oleh Nabi besar, baginda, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan teman-teman semuanya, ada dua hal yang dalam hadis ya, sabda Rasul, beliau membenci dua hal atau melarang dua hal perkataan yang dikategorikan beliau adalah tercela. Yang pertama adalah berkeluh kesah di saat mendapatkan kesusahan dan mencela di saat diberikan kenikmatan. Mudah-mudahan kita bisa menelaah, bisa menyeimbangkan pemikiran kita di saat diberikan dua hal tersebut. Dan sebagai manusia, saya pernah juga membaca hasil penelitian sesama manusia yang meneliti karakter manusia dari ahli psikologis mengatakan bahwa ada dua hal yang menyebabkan emosi itu memuncak di saat kegembiraan yang meledak, kegembiraan yang berlebihan, atau beban yang memberat atau beban yang bertambah. Emosi itu akan bergejolak, dan mudah-mudahan kita bisa menguasai semuanya, menyeimbangkan pikiran kita di saat diberikan keduanya. Dan Islam menyeimbangkan antara norma, perilaku, dan akhlak kita. Dan bagi kita semua yang mampu menguasai pemikiran kita, menyeimbangkan rasa yang kita dapatkan saat mendapatkan kesusahan, kesedihan, maupun keresahan, dan kita tidak akan dikuasai oleh emosi, insya Allah kita akan diberikan kesabaran. Karena apabila kita emosi dikuasai oleh emosi, maka kita sangat-sangat merugi. Karena ciri khas dari emosi tersebut sudah merugikan bagi kita, baik pikiran maupun secara fisikis. Karena saat kita emosi, kita akan tubuh kita saja sudah bergetar, nafsu kita bersengal-sengal, kita tidak terkontrol lagi apa yang kita bicarakan, apa isi hati kita semua tertumpah ruah, perilaku kita juga sudah tidak terkontrol, kita
berpotensi memaki semua orang yang ada di sekeliling kita. Dan tentu saja itu sangat merugi buat kita, sangat melelahkan dan sangat meresahkan dan merugikan diri kita sendiri. Dan karena sebagai manusia biasanya kita suka ataupun tidak suka terhadap seseorang. Biasanya kalau kita suka, kita akan terus memuji, memuja seseorang yang kita suka yang tersebut seolah-olah tidak tercela. Dan apabila kita membencinya, seakan-akan semua kebaikannya hilang begitu saja, dan kita akan terus mencela, mengumpat apa yang ada pada dirinya. Tentu saja kita tidak menginginkannya, dan mudah-mudahan kita diberikan keseimbangan saat berpikir sehingga kita bisa melihat mana yang benar atau mana yang disebut dengan kebenaran. Di akhir kata, buat kita semuanya, termasuk saya, bencilah orang yang kamu benci sewajarnya, karena siapa tahu dia akan menjadi sahabatmu di suatu hari kelak. Dan cintailah orang yang kamu cintai sewajarnya, karena siapa tahu dia akan menjadi musuhmu di lain waktu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.